Saudara sekalian, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan bersama. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari yang indah di mana kami sebagai keluarga di dalam Kristus boleh berkumpul bersama saat ini. Kami bersyukur untuk hadirat-Mu di tempat ini. Kami bersyukur bahwa kami adalah milik Kristus yang kekal. Setiap kami adalah manusia berdosa yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Bapa, kami berdoa kiranya melalui firman Tuhan pagi hari ini, setiap kami boleh dikuatkan di dalam manusia rohani kami. Kiranya Tuhan membuang segala distraction apa itu dalam hidup kami, baik dari gadget, baik dari pergumulan yang kami ngalamin, dan Roh Kudus dapat bekerja melalui hamba-Mu yang terbatas. Dan firman Allah yang kekal dapat ditaburkan di dalam hati dan pikiran kami, dan boleh berbuah di dalam hidup kami, supaya kami semakin serupa dengan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk waktu ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara sekalian, selamat pagi. Saudara, kita bersyukur untuk pagi hari ini kita di bulan keluarga. Dan tema hari ini adalah kita keluarga Allah. Saya ajak saudara sekalian buka Alkitab di 1 Petrus pasal 4 ayat 7-11. Dan saya akan membacakan untuk saudara sekalian. 1 Petrus pasal 4 ayat 7-11. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus, ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Saudara sekalian, Petrus mulai perikop ini dengan sebuah statement di mana dia mengatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Saudara, waktu kita masih muda, kita merasa bahwa hidup ini masih panjang dan masih banyak kesempatan ke depan. Namun semakin berusia kita semakin sadar bahwa waktu yang diberikan kepada kita begitu berharga. Seperti yang disampaikan Steve Jobs di akhir hidupnya. Dia mengatakan, hal yang saya paling menikmati di dalam hidup ini bukan hal yang membutuhkan uang. Dan tentu hal yang paling berharga adalah waktu yang Tuhan memberikan. Saudara sekalian, Rasul Petrus menuliskan ini kira-kira tahun 62 sesudah Masehi. 2 tahun sebelum dia disalibkan, saudara sekalian. Dan dia sadar bahwa waktunya dia semakin dekat untuk dijadikan martir, saudara sekalian. Dan bahkan boleh dikatakan gereja sepanjang masa selalu punya awareness, kesadaran bahwa Tuhan Yesus bisa datang kapan saja. Selain itu juga bahwa kapan saja kita bisa dipanggil Tuhan, saudara sekalian. Itulah sebabnya kita harus hidup sesuai dengan kenyataan ini. Dia mengatakan, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Dengan demikian saudara, kita di dalam teks hari ini akan melihat bagaimana kita sebagai keluarga Allah bisa hidup dengan waktu yang singkat. Supaya kita memaksimalkan waktu yang ada. Supaya jangan kita tertidur secara rohani. Ataupun supaya jangan kita distracted dengan hal-hal yang tidak punya nilai secara kekal di dalam hidup kita, saudara sekalian. Pertama dia mengatakan, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Apa artinya ini, saudara sekalian? Keep cool man, relax bra, jangan khawatir. Ya tentu itu saudara sekalian. Namun ini connected dengan pikiran kita. Pikiran kita adalah tempat pertempuran. Di mana setiap hari kita bergumul dengan banyak hal di dalam pikiran. Serangan rohani, godaan, dan lain sebagainya.
Jadi peperangan yang kita ngalamin ada dalam pikiran saudara. Kita bergaul dengan Allah, itu connected dengan hati dan juga pikiran kita. Dan dia mengatakan, karena waktu kita singkat, kita harus sadar bahwa dunia ini bukan rumah kita. Dan kita memiliki tugas seperti seorang tentara atau seorang pelari yang sedang fokus kepada tujuan akhir saudara sekalian. Dan dia mengatakan, supaya kamu dapat berdoa. Saudara, setiap hari adalah begitu berharga. Karena kita memiliki kesempatan setiap hari untuk menghasilkan buah secara kekal di dalam hidup kita. Sebaliknya, kita bisa saja menghamburkan setiap waktu yang berharga dengan macam-macam hal yang tidak ada connection dengan hal yang bersifat kekal. Seperti main gadget sepanjang hari. Dengan aplikasi dan lain sebagainya ada begitu banyak hal. Kalau aplikasi yang paling favorit di sedunia, saudara tahu apa? Aplikasi apa? Ada yang tahu? Apa yang paling terkenal ya? Ada banyak, ada WhatsApp, ada Line, ada YouTube. Ada yang tahu yang paling terkenal? Tanya anak remaja kita. YouTube, saudara sekalian. YouTube paling berlaku dan bisa menghabiskan waktu karena katanya sangat keren ya, bisa lihat banyak video-video dan lain sebagainya. Itu aja bisa mencuri berapa banyak waktu dari kita. Kita harus memiliki pikiran yang tenang supaya kita dapat berdoa dalam connection dengan Tuhan, saudara sekalian. Setiap hari Tuhan mau memimpin hidup kita. Apa yang kita akan berbuat sehari itu. Tuhan juga mau memimpin doa kita. Alkitab mengatakan berdoa itu jangan putus-putus, saudara sekalian. Kalau tidur, lain kita saat tidur ada bilang, saya berdoa sepanjang malam. Saya bilang Tuhan Yesus dan saya bangun dan katakan amin, saudara. Tapi kadang-kadang juga ya kita bangun pagi, mau bangun tapi susah untuk saat teduh ya. Ranjangnya begitu nyaman. Tidak apa-apa, di situ berdoa. Tuhan tetap menerima doa seperti itu. Kadang-kadang hampir selalu kalau saya tanya orang, Anda saat teduh pribadi enggak? Oh kalau saya berdoa gitu. Jarang sekali dibilang saya saat teduh dengan baca Alkitab dan berdoa. Nah pertanyaan saya kedua dalam pikiran, kalau orang enggak baca Alkitab, doanya seperti apa saudara sekalian? Pas sesudah satu hari main sosmed, pas mau tidur, Tuhan jaga rumah gua, selamatkan dunia, amin. Ya saudara, dan jangan-jangan di doanya kita saudara sekalian. Ya, dan ini bukan seperti legalistik saudara, tapi ini tentang connection yang indah dengan Tuhan Yesus. Karena saat kita mengikuti panggilan sesuai dengan Tuhan berikan untuk menghasilkan buah kekal, kita akan merasa begitu excited dan sukacita saudara sekalian. Saya juga yakin loh, di dalam hidup kita setiap hari, termasuk saya, ada banyak hal yang kita khawatirkan. Bahkan sepanjang hari. Kita khawatir tentang banyak hal untuk masa depan. Saudara, ada satu orang, dia begitu khawatir. Dia mengangkat satu orang jadi karyawan dan tugasnya apa? Untuk khawatir untuk dia. Jadi orang ini tugasnya khawatirkan segala sesuatu untuk dia supaya jangan dia khawatir. Terus ada yang tanya, kamu bayar dia berapa? $10,000 satu bulan. Lo gimana kamu bisa sanggup bayar itu? Itu bagian dia untuk khawatirkan, memikirkan saudara sekalian. Ya sayang saudara, kita begitu banyak hal yang Tuhan ingin menjawab dan menguatkan kita di dalam kehidupan doa dan connection dengan Dia. Efesus mengatakan kita berdoa di dalam roh untuk segala orang kudus. Jangan pikir, oh saya nggak bisa pelayanan, saya tidak tahu apa yang saya harus lakukan. Paulus di penjara, dia berdoa untuk jemaat seluruh dunia pada saat itu. Dan bagi kita yang punya banyak kenalan yang belum percaya Yesus, kita bisa mendoakan mereka sepanjang hari. Karena ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Intinya saudara, kita memiliki kekuatan di dalam Tuhan, bukan diri kita sendiri. Seperti yang sudah disampaikan Law Setia tadi, kita tidak dapat berbuat apapun di luar Tuhan Yesus. Atau kita tidak dapat lakukan apapun di luar Tuhan Yesus. Maksudnya apa? Buah secara kekal. Kita bisa bekerja, kita bisa makan. Tapi apa yang kita menghasilkan secara kekal, itu harus menjadi perhatian. Hanya saat kita diam di dalam Tuhan Yesus, saudara. Dan saat kita connected dengan Dia, kita akan mampu juga untuk saling mengasihi, yang adalah bagian kedua di dalam teks hari ini.
Saudara, orang yang susah dikasihi, kita tidak mampu untuk mengasihi mereka. Pasti setiap kita memiliki orang yang misalnya mereka masuk dalam ruangan dan bulu kuduk kita langsung naik dan kita tegang gitu dengan orang tersebut, saudara. Termasuk juga di antara kita pasti ada yang sakit hati, kepahitan dengan orang tertentu. Bisa siapa saja, saudara sekalian. Dan itu orang bilang susah banget mengasihi orang kayak gitu. Bukan susah, nggak mungkin tanpa kuasa Tuhan Yesus, kasih-Nya di dalam hidup kita melalui Roh Kudus. Saat para murid Yesus keluar keliling dunia dan menyebarkan Injil, mereka sudah menerima kuasa Roh Kudus untuk mengasihi orang yang susah dikasihi dan juga hidup di dalam kekudusan. Dan konteks hari ini dari kasih ini adalah kepada sesama. Kasihilah dengan sungguh-sungguh satu sama yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ini merupakan kutipan dari Amsal 10 ayat 12. Kasih itu menutupi dan tidak mengekspos. Seperti di dalam gambar di belakang. Ada Sem dan Ham yang menutupi dosa bapaknya yaitu Sem dan Yafet, saudara sekalian. Dan ini adalah contoh yang sangat baik. Amsal juga mengatakan, siapa yang ungkit-ungkit perkara mencerai-beraikan sahabat yang karib. Dan ini adalah lesson yang sangat penting, yang praktis buat kita hari ini. Contoh aja bagaimana kita saling mengasihi dalam tubuh Kristus, bagaimana kita menutupi banyak sekali dosa. Jangan mengungkit sesuatu tentang seseorang. Bibir kita itu jahat sekali dan gampang sekali berbuat dosa. Tinggal buka mulut dan mulut kita sebagai manusia, kita mengatakan jahat sekali. Kita gampang sekali ngomongin orang, saudara sekalian. Tapi itu menyakiti hati Tuhan. Kita semua dalam manusia berdosa. Gak ada di antara kita yang tidak berdosa. Masa lalu yang mendukakan hati Tuhan. Dan kita semua pantas dihukum dengan hukuman kekal. Namun karena Yesus telah mati menanggung dosa kita, kita menerima pengampunan. Sangat menyedihkan hati Tuhan kalau kita tidak bisa mengampuni orang lain. Dan juga menutupi dosa dan kesalahan orang lain. Bukan berarti kita izinkan loh, ini berbeda. Sebenarnya kasih yang nyata akan menegur. Dan itu lain. Kasih yang benar akan menegur seseorang di dalam dosanya, saudara. Tapi itu empat mata. Bukan, kamu dengar gak sih ini? Jangan ngomong ke siapa-siapa ya. Itu gak benar, saudara. Kita harus sadar bahwa itu menyakiti hati Tuhan. Dan bahkan Alkitab mengatakan, orang yang buat begitu Tuhan akan membinasakan di Mazmur ya. Maksudnya Ya pasti kita akan menyakiti diri kita sendiri. Dan bahkan Alkitab mengatakan jangan berbicara jahat tentang siapapun, saudara sekalian. Kita jaga mulut. Dan Petrus juga mengatakan di ayat kemudian ya di ayat pasal 3. Siapa yang mau mencintai hidupnya, jaga bibir dari apa yang jahat, saudara sekalian. Ini adalah reminder buat setiap kita. Mungkin saudara mengatakan, saya susah banget kalau disakiti orang, saya gampang, saya butuh teman sharing atau curhat. Untuk share bahwa saya sakit hati, saudara sekalian. Tapi satu hal, saudara sekalian, kita dimampukan oleh firman Allah dan kuasa Roh Kudus di dalam hidup kita. Dan saudara, firman Tuhan mengatakan, peliharalah kasih persaudaraan. Kita sudah memiliki di dalam keluarga Kristus. Kita tinggal pelihara atau jalankan kasih ini. Dan satu hal, saudara, sangat enak banget kalau kita bisa hidup tanpa rasa sakit hati atau terganggu sama orang lain. Benar-benar enak banget. Dan sebaliknya saat kita merasa sakit hati sama si A, si B, itu benar-benar ganggu banget dan juga menjadi beban bagi setiap kita. Jadi mari kita terapkan firman Allah hari ini. Jangan ngomong jahat tentang siapapun di belakang mereka. Lebih baik tegur, saudara sekalian. Dan kalau tidak terlalu besar ya biarin aja, mengampuni. Sama seperti kita diampuni begitu banyak dosa. Jangan menjadi seperti orang dalam perumpamaan. Dia diampuni begitu banyak, dia ketemu orang yang berhutang dikit sama dia masukin di penjara, saudara sekalian. Mari kita saling mengasihi dan bukan hal yang terindah menjadi penerima kasih. Menerima keselamatan. Yang terindah adalah menjadi saluran akan kasih tersebut kepada orang lain.
Kita akan paling diberkati saat kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saat saudara bisa melayani, mengasihi orang lain. Itu rasanya indah sekali saudara sekalian. Dan ini sangat berkenan kepada Tuhan sebagai keluarga Kristus. Sama seperti setiap saudara punya keluarga ya. Dan orang tua senang kalau anak main dengan damai, sedangkan kalau ribut sakit hati. Begitu juga Tuhan saudara. Dan kita harus menghargai setiap orang yang Tuhan menempatkan dalam hidup kita. Karena mereka ditempatkan dalam hidup kita oleh Allah sendiri. Baik orang yang enak, orang yang baik sama kita, maupun orang yang menyakiti kita, saudara sekalian. Saudara, saya ingat ya waktu Paskah kemarin kita doa tumpang tangan. Dan saya ada sebuah pengalaman yang begitu indah ya. Biasanya tidak merasa seperti ini. Tapi saya melihat teman-teman, saudara seiman. Dan saya dalam hati sadar, wah ini keluarga saya gitu. Dan saya merasa benar-benar kayak hati Tuhan. Itu bukan dari saya ya, dari Tuhan sendiri. Dan setiap kita akan ngalamin saat Tuhan Yesus, saat kita penuh dengan Roh Kudus, saudara sekalian. Dan kita harus benar-benar berusaha untuk melihat, oh ini keluarga saya. Untuk keluarga kandung kita pasti gampang mengasihi, itu natural. Tapi untuk mengasihi yang lain yang bukan keluarga, itu bukan natural. Itu harus berasal dari Tuhan yang di luar kita. Secara natural kita akan terus jengkel, terus gak suka sama si A, si B. Nah saat kita penuh dengan Roh Kudus, saat kita diam di dalam Kristus, sebuah kapasitas kemampuan di luar kita akan memampukan kita untuk mengasihi. Saudara, bahasa asli itu kasih dengan sungguh-sungguh itu menarik ya. Itu seperti seorang pelari dan dia lari atau jangkau ke depan dengan dia mengerahkan seluruh otot dan tenaga untuk ke depan gitu. Dan inilah yang kerinduan Tuhan supaya kita dapat lakukan hal tersebut di dalam kuasa Roh Kudus. Ketiga, saudara sekalian adalah kita harus memakai karunia yang Tuhan berikan. Di sini disebut tumpangan dan juga karunia yang tiap-tiap orang menerima, baik yang berbicara maupun yang melayani, saudara sekalian. Sebenarnya kata tumpangan ini menarik juga ya. Kan Alkitab ditulis 3.500 tahun yang lalu sampai 2.000 tahun yang lalu, kurang lebih. Nah waktu itu belum ada hotel, saudara. Di Bali ada ribuan hotel. Waktu itu kurang lebih nggak ada hotel. Jadi kalau kita kemana, kita akan nginap di rumah seseorang. Jadi saat dikatakan beri tumpangan, itu artinya menerima orang di dalam rumahnya. Kalau zaman sekarang nggak seperti itu, saudara sekalian. Kita kalau traveling biasanya nginap di hotel atau kadang-kadang juga nginap di rumah. Kalau konteks sekarang boleh dikatakan ya melayani atau mencukupi kebutuhan orang lain atau saudara seiman. Saudara, kita bersyukur untuk tim pelayanan misi yang berangkat ke Karangasem untuk membawa sembako ya kepada saudara seiman di desa Temakung dekat Munti Gunung untuk menggenapi yang dikatakan di Titus 3 ayat 14 bahwa kita harus mencukupi kebutuhan mendesak saudara sekalian. Saya saat mendalami ini kata aslinya adalah filosenia ya, ada kata senia dan saya setelah belajar Losari mengatakan kita kemungkinan akan pakai mobil senia ke sana dan saya teringat wah ini kegunaan yang baik ya sesuai dengan kata bahasa asli. Tapi satu hal saudara, Alkitab mengatakan atau menggambarkan bahwa kondisi di akhir zaman semakin menjelang kedatangan Kristus tidak akan semakin baik, tapi semakin buruk. Saya tidak mau membuat kita merasa khawatir, tapi kita juga harus melihat kenyataan di dalam firman Tuhan. Itulah sebabnya saudara, kita harus siap-siap untuk rela membantu orang di sekitar kita. Dan Alkitab mengatakan kita mendahului orang percaya, yaitu keluarga di dalam Kristus, baru orang luar. Dan kita lakukan dan tidak expect bahwa mereka akan berikan kembali kepada setiap kita. Kita harus lakukan untuk Tuhan dan bahkan Tuhan Yesus mengatakan, apa yang kamu lakukan terhadap saudaraku yang paling hina, kamu lakukan terhadap aku. Itu juga berlaku loh buat orang yang suka ngomongin sesama di dalam tubuh Kristus. Tuhan Yesus anggap saudara lakukan terhadap dirinya dia. Jadi hati-hati, kita adalah pengantin wanita Kristus. Kita adalah anak-anak Tuhan. Jangan ngomongin sesama kita ada keluarga, sebaliknya kita menjaga sesama.
Kalau ada yang jatuh ke dalam dosa, kita memulihkan secara pribadi. Kalau ada yang memiliki kebutuhan, kita mencukupi. Saudara, setiap kita memiliki karunia masing-masing ya. Setiap kita di ruangan ini dan seluruh tubuh Kristus adalah keluarga. Setiap kita memiliki peran sama-sama penting di dalam tubuh Kristus. Jangan pernah pikir saudara tidak sesignifikan seperti hamba Tuhan atau misionaris. Tidak saudara, kita satu tubuh. Kepala adalah Yesus Kristus sendiri. Dan Tuhan ingin kita memakai karunia yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Sesuai dengan karunia khusus ya. Efesus mengatakan daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Saudara, apapun yang kita bisa lakukan. Dan rata-rata karunia yang kita memiliki adalah sesuatu yang kita rindu lakukan secara natural. Seperti Ko Jimmy dan Cirinda suka masak untuk panti asuhannya. Itu sesuatu yang sangat baik. Dan apapun saudara rindu lakukan. Kita kemarin berduka karena Mr. Cornelius yang dia adalah beribadah di EWS kita dari mulai sampai pandemi di sini saudara, dan baru dipanggil Tuhan setelah menderita begitu lama. Tapi kita bersyukur untuk Brother Benny ya. Kami 3 bulan sendirian di GKI saudara sekalian, dan mereka juga ngalamin apa yang saya ngalamin adalah kasih yang indah sekali di antara keluarga GKI. Tapi ini GKI Kuta Bali kasihnya melintas batas sampai ke Eropa karena waktu Mr. Cornelius sakit, Mr. Benny kunjungin dia dari Belgia ke Belanda saudara sekalian, dan perhatikan ke dia. Saudara, setiap kita memiliki karunia khusus. Dan kalau kita melihat bahasa asli juga yang sungguh indah, dikatakan sebagai orang yang baik dari pelbagai kasih karunia. Jadi bahasa asli ini artinya seperti ini. Kalau saudara melihat pelangi atau semprotan air dari air terjun. Begitu kena sinar matahari akan ada berwarna-warni yang begitu indah. Dan ini menggambarkan keunikan masing-masing kita di dalam tubuh Kristus. Bahwa setiap kita memiliki panggilan unik dan khusus, amazing. Sebuah panggilan sesuai dengan kepribadian, kerinduan hati kita secara natural, saudara sekalian. Dan setiap kita karunia berbeda-beda. Dan ada yang lebih menonjol daripada yang lain, tapi tidak kalah penting saudara. Ada banyak orang di dalam gereja ini yang lakukan hal yang orang lain gak tahu gitu. Saya bersyukur untuk sahabat saya Ko Apeng, dia menjadi ketua Sunset ya. Dan dia begitu rajin ya untuk sebagai ketua dalam hal administrasi di Sunset. Dan ini sebenarnya adalah karunia rohani di Roma pasal 12 saudara sekalian. Dan ayat terakhir dia mengatakan, jika ada orang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Ada orang yang melayani. Jadi kalau di Korintus, Roma itu ada kira-kira 19-20 karunia rohani ya. Tapi ini cuma dibagi 2 kategori sama Petrus. Baik yang berbicara maupun yang melayani saudara sekalian. Dan semua kita lakukan sesuai dengan kekuatan yang Tuhan memberikan kepada kita. Kemampuan kekuatan tadi untuk mengasihi datang dari Allah. Kemampuan kekuatan untuk melayani dan melakukan panggilan kita masing-masing datang juga dari Allah. Yesus mengatakan lebih baik aku pergi supaya Roh Kudus datang dan dia akan memampukanmu untuk lakukan kehendak Tuhan. Dia memampukan sesuai dengan anugerah. Kata anugerah itu indah juga ya. Dan kata anugerah adalah koregeo saudara sekalian. Dari mana kita dapat kata koreografi atau dancing ya, nari-nari saudara sekalian. Jadi ini indah sekali, ini menggambarkan sebuah tarian, seni saudara. Saya ingat waktu di SMA ya saudara sekalian, begitu keren di Amerika kalau kita ke prom ya, ada dance namanya homecoming dance sama prom gitu. Nah semuanya kan baju rapi dan bawa prom date gitu ke dance-nya. Dia terus kalau di promnya semuanya joget-joget saudara sekalian, kayak dancing gitu. Mungkin saudara pernah lihat di film. Nah saya saudara sekalian, saya nggak bisa joget atau dancing. Karena pokoknya kaku sekali saudara.
Saking parah sampai waktu orang lagi dancing, semua berhenti dan lihat saya, ketawain saya, saudara sekalian. Saya malu sekali. Namun satu hal saudara, itu bukan panggilan saya. Begitu saya menemukan panggilan saya ke Indonesia menjadi hamba Tuhan, saya dimampukan oleh Tuhan. Saya memiliki kerinduan natural dan tidak menjadi kaku lagi, saudara. Itulah sebabnya setiap kita memiliki panggilan khusus. Jangan berusaha menjadi orang lain. Menjadi dirimu sendiri yang berharga di mata Tuhan. Kita diciptakan oleh Allah untuk memuliakan Dia, saudara. Untuk melakukan panggilan. Tentu setiap kita tidak akan berkhotbah, tapi setiap kita harus menyebarkan Injil dan melakukan amanat agung. Karena firman Allah tidak kembali dengan sia-sia. Gampang ngomong ya. Nah, gimana kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Yesus menggambarkan di dalam Alkitab bahwa ada duri yang bisa menjadi penghalang bagi kita. Beberapa yang dia sebut adalah orang yang terhimpit oleh kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, kenikmatan dunia, saudara sekalian. Saya tidak tahu apa menjadi halangan bagi saudara, atau tidak tahu apa menjadi dosa favorit dalam hidup saudara. Tuhan yang tahu. Bisa jadi sakit hati, kepahitan, bisa jadi kecanduan, bisa jadi keinginan untuk kaya, atau pencapaian yang lain di dalam dunia ini. Tapi saudara, Steve Jobs yang pencapaian yang begitu besar mengatakan itu bukan yang terutama. Tapi waktunya yang berharga. Dan kita dalam konteks Kristen memiliki kesempatan yang begitu berharga. Saudara, saya percaya ya di Indonesia contoh. Kita bersyukur kita bukan di Pakistan ya. Menurut majalah Newsweek, Pakistan adalah negara terbahaya di dunia. Kalau di Irak, tentara Amerika cari teroris. Kalau di Pakistan, pemerintah memelihara teroris, saudara sekalian. Tapi kita bersyukur ya di Indonesia tidak seperti di sana. Begitu aman. Di sana kalau gereja mula-mula mereka berjuta-juta dimartir karena percaya kepada Yesus, saudara. Kalau kita ya paling lain-lain, bukan seperti itu, saudara sekalian. Nah, itulah sebabnya saya percaya Tuhan izinkan konflik terjadi. Bukan dia rindukan, tapi dia juga pakai orang lain untuk memurnikan kita. Jadi bersyukur saudara bahwa penganiayaan yang saudara ngalamin adalah disinggung atau sakit hati sama orang lain. Bersyukur saudara nggak seperti di Pakistan. Ada cabang dari gereja saya di Amerika, Calvary Chapel di Pakistan. Itu tim pelayanan misi dari Amerika nggak bisa datang. Terlalu bahaya saudara sekalian. Bersyukur bahwa tidak seperti itu atau di gereja mula-mula. Saudara, seperti saya katakan tadi, Petrus ngalamin penganiayaan dan sadar bahwa waktunya singkat. Tapi Tuhan masih kasih kesempatan kepada kita hari ini. Kalau di akhir hidup Petrus kan dia menerima upah dari Tuhan. Apa akan dikatakan di akhir dari hidup kita, saudara sekalian? John Lennon, ingat John Lennon kan, dia meninggal saat saya umur 1 tahun, saudara. Dia begitu terkenal di dunia ini, tapi akhirnya dia ditembak mati. Atau James Dean ya, itu lebih lama lagi, dia kecelakaan dan meninggal. Apa yang dikatakan di akhir dari hidup mereka? John Lennon sempat mengatakan dia lebih terkenal dari Tuhan Yesus. Berbeda dengan orang seperti Nuh dan Henok yang dikatakan bahwa mereka bergaul dengan Allah. Saudara, Alkitab di sini mengatakan kita adalah pengurus. Artinya kita memiliki tanggung jawab kekal. Tidak bisa cuma dengar ini, keluar dari gereja, kembali ke dosa sehari-hari, dan tidak menanggapi firman Tuhan. Setiap kita memiliki, karena di sini katakan kesudahan, itu artinya telos. Bahwa kita akan ada akhir, dan kita memiliki tujuan. Apakah kita siap kalau Tuhan Yesus datang hari ini? Apakah kita siap untuk mempertanggungjawab hidup kita di hadapan Dia? Saudara, kadang-kadang saya saat berdoa ya di luar rumah, langitnya begitu indah ya. Dan saya amazed, wah Tuhan begitu indah, amazed banget. Suatu saat saya lihat ada pesawat China Airlines di atas. Dan saya lihat, oh itu pesawat yang biasa saya kalau pulang kampung pakai China Airlines, saudara. Dan saya teringat, dunia ini bukan rumah saya.
Walaupun di foto ini indah, screensaver begitu indah. Semua tidak akan kekal. Tapi apa yang kita lakukan untuk sesama tubuh Kristus. Ada di antara saudara yang tahu kepanjangan dari GKY? Gereja Kristus Yesus, saudara sekalian. Ada yang pernah tanya itu ke saya, yaitu almarhum pendeta Ricardo Naraheda. Dan saya jawab, Gereja Kristus Yesus. Dia bilang betul, tapi juga ada nama lain, yaitu Gereja Keluarga Yesus. Karena pendeta Ricardo, dia seperti saya juga bersama dengan Law Setia dan setiap kita menemukan sebuah komunitas atau keluarga yang spesial di sini. Saya tahu banyak orang yang datang dari Jakarta. Kita bersyukur untuk GKY di Jakarta juga yang memiliki keunikan masing-masing. Namun satu hal yang banyak orang mengakui bahwa saat mereka datang ke GKY Kuta Bali, mereka merasakan sesuatu yang berbeda. Yaitu mereka merasakan kasih dan kehangatan yang sangat indah, saudara sekalian. Papa saya 2015 waktu perayaan Natal dia mengatakan begini. Papa saya dari kecil di gereja. Dia mengatakan saya seumur hidup gak pernah menyaksikan sukacita dalam sebuah gereja seperti di GKY, saudara sekalian. Dan ini adalah tujuan dari hidup kita untuk saling mengasihi dan melakukan tugas kita masing-masing. Saya mau tutup dengan satu video klip. Minta kesediaan teman-teman untuk putarkan. I've seen firsthand the deep hurt and devastation that fatherlessness brings in a child's life. Our prisons are full of men and women who have lived recklessly after being abandoned by their fathers, wounded by the men who should have loved them the most. Many of these children now follow the same pattern of irresponsibility that their fathers did. While so many mothers have sacrificed to help their children survive, they were never intended to carry the weight alone. We thank God. Bisa suaranya digedein sedikit. But research Terima is kasih. proving that a child also desperately needs a daddy. There's no way around this fact. As you know, earlier this year, my family endured the tragic loss of our 9-year-old daughter, Emily. Her death forced me to realize that not only had I not taken advantage of the priceless time I had with her, but that I did not truly understand how crucial my role was as a father to her and our son, Dylan. Since her passing, I've asked God to show me through His Word how to be the father that I need to be. I now believe that God desires for every father to courageously step up and do whatever it takes to be involved in the lives of his children. But more than just being there, providing for them, he's to walk with them through their young lives and be a visual representation of the character of God, their Father in heaven. The father should love his children and seek to win their hearts. He should protect them, discipline them, and teach them about God. He should model how to walk with integrity and treat others with respect, and should call out his children to become responsible men and women who live their lives for what matters in eternity. Some men will hear this and mock it or ignore it. But I tell you that as a father, you are accountable to God for the position of influence He has given you. You can't fall asleep at the wheel, only to wake up one day and realize that your job or your hobbies have no eternal value, but the souls of your children do. Some men will hear this and agree with it, but have no resolve to live it out.
Instead, they will live for themselves and waste the opportunity to leave a godly legacy for the next generation. But there are some men who, regardless of the mistakes we've made in the past, regardless of what our fathers did not do for us, will give the strength of our arms and the rest of our days to loving God with all that we are, and to teach our children to do the same. And whenever possible, to love and mentor others who have no father in their lives, but who desperately need help and direction. And we are inviting any man whose heart is willing and courageous to join us in this resolution. In my home, the decision has already been made. You don't have to ask who will guide my family, because by God's grace, I will. You don't have to ask who will teach my son to follow Christ, because I will. Who will accept the responsibility of providing and protecting my family? I will. Who will ask God to break the chain of destructive patterns in my family's history? I will. Who will pray for and bless my children to boldly pursue whatever God calls them to do? I am their father. I will. I accept this responsibility, and it is my privilege to embrace it. I want the favor of God and His blessing on my home. Any good man does. So where are you, men of courage? Where are you, fathers who fear the Lord? It's time to rise up and answer the call that God has given to you, and to say, I will. I will. I will. Mari kita berdoa bersama saudara sekalian. Mari kita ambil waktu dan kesempatan ini untuk renung sebentar. Kita bersyukur saudara untuk hidup yang Tuhan berikan yang begitu berharga. Dan kita tidak tahu kapan hidup kita akan berakhir. Kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus akan datang kembali. Namun setiap kita harus mengambil komitmen di hadapan Tuhan. Sekalipun kita sudah lama jauh dari Tuhan terkait dengan pandemi, disconnection di dalam tubuh Kristus. Mungkin saudara memiliki pergumulan di dalam dosa favorit, atau tidak connected, atau bahkan tidak pernah mengenal Allah sebagai Bapa. Atau mungkin saudara sudah lama tidak spend quality time dengan keluarga, dengan anak-anak, karena kekhawatiran atau apapun yang menjadi penghalang di dalam panggilan saudara di hadapan Tuhan. Silakan ambil waktu saudara sendiri dan berdoa di hadapan Tuhan. Kalau perlu minta pengampunan, minta kuasa Roh Kudus, supaya saudara dapat di sisa waktu yang berharga di dalam dunia ini bisa connected dengan kasih dari Tuhan Yesus, menjadi saluran akan kasih itu yang memampukan untuk bergaul dengan Allah dan juga melakukan panggilan yang Tuhan berikan di dalam keluarga Tuhan, sesuai karunia khusus dan istimewa yang Tuhan berikan kepada saudara. Silakan berdoa saudara di dalam hati masing-masing. Bapa, kami bersyukur untuk hidup kami yang Tuhan berikan kepada kami yang begitu berharga. Kami manusia lemah dan berdosa, dan kami bergumul di dalam hidup ini yang penuh dengan tantangan, penderitaan, dan juga dugaan. Kami percaya bahwa Tuhan baik apapun keadaan yang kami mengalami. Dan kami ingin komit dari hati kami hari ini bahwa kami akan percaya kepada Engkau di setiap saat, apapun yang kami mengalami. Kami tetap akan berjalan bersama dengan Engkau.
Karena janji Engkau yang tidak pernah gagal bagi kami, bahwa Engkau akan menyertai kami sampai selama-lamanya. Kiranya setiap hati kami berserah kepada Engkau dan mengandalkan Engkau di dalam setiap penderitaan, menantikan Engkau, menantikan janji dari firman Engkau bahwa Engkau akan lepaskan kami dari segala penderitaan. Engkau akan mencukupi segala kebutuhan kami, keluarga kami. Dan Engkau memiliki sebuah warisan kekal yang diberikan kepada kami di dalam Tuhan Yesus. Bapa, mempersatukan jemaat-Mu GKI Kuta Bali di dalam kasih Kristus, supaya kami dapat saling mengasihi, saling mengampuni, dan mengangkat satu sama yang lain, dan melihat satu sama yang lain sebagai keluarga di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.